90.1 Fast FM. Reni untuk Anda keluarga Fast sampai nanti pukul 10.30 ya, jam setengah 11 nih kita akan gabung seperti janji Reni tadi. Di studio sudah ada hadir Ibu Dr. Riana Masyar yang untuk hari ini akan memberikan banyak ilmu berkaitan juga dengan bagaimana kita mencikapi sebagai pribadi yang tangguh di tengah pandemi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah sehat banget, luar biasa alhamdulillah. gitu ya. Oke deh, pagi hari ini ada cerita apa nih untuk mengawali kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, terutama untuk ibu di tengah pandemi ini, Bu? Iya, Mbak Reni. Jadi beberapa hari yang lalu kebetulan kan Bu Riana diminta untuk mengisi di salah satu majalah gitu ya, dan kebetulan majalahnya khusus majalah remaja. Nah, koresponden yang kebetulan menghubungi Bu Riana itu masih remaja, masih mahasiswa. Dia kondisi ini dilatar belakangi dengan curhatannya terkait dengan betapa dia sebagai remaja ternyata di masa pandemi ini mengalami overthinking, mengalami berbagai macam kondisi yang menurutnya itu membuat dia menjadi sangat mudah mengalami mood swing. Jadi stabilitas emosinya sering tidak menentu, dia jadi lebih mudah mengalami emosi negatif gitu, entah kesel, marah, suntuk, jenuh gitu ya. Dan kemudian akhirnya dia dan teman-teman pengurus majalah itu akhirnya memutuskan untuk mengangkat tema bagaimana sih untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi pandemi ini dengan kondisi psikologis yang positif dan itu memberdayakan, sehingga kemudian kami kemarin banyak diskusi tentang itu. Nah, kalau kemarin itu dialami oleh remaja, saya yakin bahwa hal-hal yang dialami oleh remaja itu tidak dialaminya sendiri gitu. Jadi tidak hanya remaja yang mengalami kondisi dengan segala mood swing dan kompleksitas yang ada selama pandemi ini, tapi berbagai golongan atau kelompok usia itu juga saya yakin mengalami hal-hal yang sama ketika belum cukup mampu adaptif dengan kondisi pandemi ini, terutama dalam hal ini mungkin ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu di rumah yang multi peran ini juga pasti mengalami kondisi-kondisi yang penuh tekanan, dan bisa jadi kemudian dampaknya adalah berbagai macam ekspresi emosi negatif yang itu diekspresikan pada anggota-anggota keluarga yang lain gitu. Kalau kita lihat medsos, kebutuhan emak-emak di medsos sekarang itu ternyata sangat tinggi untuk eksis dan juga untuk mendapatkan berbagai macam asupan hal-hal emosi-emosi positif. Jadi misalnya kenapa mungkin Leslar jadi sangat booming di masa pandemi, lalu kemudian juga berbagai macam Mas Al dan Mas Arya di televisi jadi sangat punya banyak penggemar gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan, ada kekosongan-kekosongan pada diri emak-emak garis keras ini yang mereka butuh untuk diisi gitu. Nah, tangki kasih sayangnya ini diekspresikan akhir-akhir ini dengan medsos ataupun dengan acara-acara sinetron-sinetron yang menurut mereka itu mewakili kebutuhan untuk dipenuhi. Itu yang saya amati, Mbak Reni, akhir-akhir ini. Jadi bahwa betapa masyarakat kita sekarang ini sedang dalam kondisi butuh pemenuhan tangki-tangki kasih sayang, tangki-tangki cinta yang mungkin kemarin-kemarin agak defisit gitu karena berbagai macam kondisi di era ini. Iya, jadi kayaknya tuh mulai drama-drama ini menghiasi sosial media ya. Kemarin sih sempat nggak mudeng juga. Kalau Reni ngelihatnya di beberapa status teman-teman tuh ini fotonya siapa, screenshotannya dari beberapa adegan dari drama-drama itu yang lagi fenomenal gitu ya. Tapi sampai belakang-belakang ini, oh iya ternyata ini adalah salah satu tokoh yang mungkin full cinta ya, Bu ya. Kalau bisa dilihat. Nah, ini harusnya sebenarnya kode untuk pasangan kali, Bu. Betul. Untuk lebih mengisi tadi Bu bilang tangki yang kosong di dalam diri kita, terutama mungkin untuk para ibu-ibu atau remaja putri yang hobi banget mungkin nonton. Salah satu cara untuk mengisi mungkin mereka dengan menonton dan berimajinasi. Iya.
Ya, jadi memang itu salah satu exit way yang sementara bisa kemudian membuat mereka merasa fulfill, merasa terpenuhi gitu dengan dorongan-dorongan akan kebutuhan kasih sayang, perasaan ingin dicintai, perasaan untuk mendapatkan perhatian. Nah, itu mungkin terwakili dengan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di sinetron ataupun medsos-medsos yang sekarang sedang booming gitu, yang sedang viral gitu ya. Nah, ini dengan kemudian melihat orang lain berperan, lalu diri emak-emak ini identikan dirinya pada tokoh-tokoh yang mereka sukai itu, ini menjadi salah satu bentuk exit way gitu untuk merasa dirinya ada di. Nah, akan menjadi masalah Mbak Reni kalau kemudian tokoh yang diidolakan atau yang diidentifikasikan itu memberikan model-model atau keteladanan yang melemahkan. Misalnya yang memposisikan dirinya selalu dalam kondisi korban misalnya, sehingga akhirnya dia tidak berdaya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak berdaya yang itu kemudian nanti tidak akan menguatkan, tidak akan membuatnya menjadi seorang pribadi yang tangguh, ibu yang tangguh, tapi malah kemudian akan merasa pantas untuk dikasihani. Nah, ketika misalnya kita sebagai ibu yang sebenarnya menjadi salah satu motor penggerak di keluarga kita, kondisi internalnya lebih banyak merasa perlu dikasihani, merasa sebagai korban, merasa tidak berdaya. Nah, ini kemudian dia pasti akan mencari equilibrium, akan mencari keseimbangan untuk kemudian mendapatkan apa yang dia tidak dapat gitu. Nah, kalau ini kondisi di rumah kehangatannya kurang, komunikasinya kurang, perhatian dari pasangan mungkin juga kurang gitu ya, maka ini pasti kemudian yang akan jadi korban anak. Nah, di sesi ini saya ingin kita membahas tentang bagaimana kita sebagai ibu, figur yang di dalam keluarga itu menjadi figur sentral dalam keberlangsungan proses di keluarga, kita bisa tetap menjadi dalam tanda kutip, kalau saya bilang mentari mungkin terlalu ya, tapi paling tidak kita bisa menjadi sinar yang memberikan kehangatan di keluarga. Nah, kita akan membahas itu yang ini melanjutkan pembahasan kita tahun lalu. Tahun lalu. Kita udah setahun nggak ketemu. Ya, ini jadi memang harus jadi mood booster dari di tengah keluarga gitu ya. Ibu ini harus menjadi Wonder Woman sesungguhnya di tengah pandemi. Iya kan, Bu? Oke. Dan bagaimana cara kita mensikapinya, dan bagaimana cara kita juga bersikap, terus juga mungkin mengadaptasi apapun di dalam kehidupan ini di tengah pandemi. Jadi mungkin ya tadi Mbak bilang sebagai exit way mungkin untuk orang-orang yang bisa mengambil itu sebagai sarana hiburan nggak masalah. Tapi kalau sampai memasuki atau mendalami apa yang mereka saksikan, yang mereka tonton, ini lah yang menjadi permasalahan selanjutnya gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya tokohnya itu menjadi figur yang tidak positif gitu ya, sehingga kemudian akhirnya tadi perasaan menjadi korban, perasaan untuk selalu dikasihani itu dominan dalam diri seseorang, itu yang nanti akan menghambat dia untuk bisa melanjutkan apa yang harus dia lakukan. Nah, Mbak Reni, salah satu hal yang saya lihat seringkali membuat kita sebagai perempuan, karena kita kan makhluk perempuan itu kan makhluk yang lebih dikuasai oleh afeksi, lebih dikuasai oleh rasa dibanding dengan logika. Jadi kita perlu memahami bahwa diri kita memang berbeda dengan laki-laki yang mereka mungkin tidak sebaperan perempuan gitu ya. Jadi apalagi kalau menjelang PMS itu kan bapernya naudzubillah gitu ya. Jadi aduh, salah dikit langsung sikat gitu ya. Banyak senggol bacok lah gitu. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pahami. Jadi kita perlu memahami, mengenal dan mengerti apa yang ada dalam diri kita. Misalnya bahwa
kita akan menjadi sangat mudah terpicu, menjadi tidak berdaya, menjadi baperan dan seringkali mengambil keputusan-keputusan emosional yang itu mungkin tidak positif ketika perasaan kita tidak bagus. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam mengelola kondisi ini adalah kita perlu mengenali diri kita, tombol-tombol emosi apa yang sering memancing kita untuk mudah berekspresi negatif. Misalnya, ada orang yang sangat mudah terpicu dengan kata-kata. Misalnya, jadi kalau misalnya ada kata-kata sedikit saja yang mungkin agak relatif resisten baginya, misalnya anak yang sejak kecil sering dikatakan bodoh, dablek, atau mungkin kata-kata yang seperti itu selama dia tumbuh dan berkembang di keluarganya, mungkin ketika dia dewasa dia menjadi sangat resisten dengan kata-kata itu, menjadi sangat mudah terpicu amarahnya ketika mendengar kata-kata yang melecehkan atau merendahkan. Nah, berarti kita perlu mengenali diri kita. Aku tuh sangat mudah sensitif nih, baperan ketika mendengar kata-kata yang merendahkan harga diriku, karena itu ada luka yang tidak terselesaikan dari masa lalunya. Atau bisa juga nada suara, misalnya ada orang yang mungkin kata-katanya tidak terlalu penting, tapi ketika nadanya melingking itu akan sangat membuat dia merasa sudah down duluan gitu misalnya. Bisa jadi itu adalah salah satu proses belajar panjang yang dialami karena masa lalunya dia seringkali mendengar atau mengalami peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan dengan suara tinggi gitu, sehingga dia sangat sensitif dengan suara tinggi. Atau bisa juga dengan ekspresi wajah, misalnya di masa kecil ataupun di sekolah atau dengan teman-temannya, dia seringkali melihat ekspresi-ekspresi wajah yang merendahkan, melecehkan, tidak menerima, atau ekspresi-ekspresi wajah yang membuatnya tidak memiliki rasa aman gitu. Nah, bisa jadi orang tidak berkata apa-apa, tapi saya misalnya itu akan sangat sensitif ketika melihat ekspresi wajah yang bibirnya ditarik ke atas sedikit atau senyum dengan senyum sinis misalnya, itu mungkin bisa sangat mempengaruhi emosi dan kemudian membuatku mengekspresikan berbagai macam ekspresi emosi negatif yang itu tidak memberdayakan. Nah, kita perlu mengenali itu, tombol-tombol emosi apa yang membuat kita itu mudah terpicu. Bisa juga waktu, Mbak. Jadi ada beberapa orang yang mereka mudah terpicu emosi negatifnya karena waktu. Misalnya pagi hari nih, mak biasanya sering rungsing di pagi hari misalnya. Nah, kita perlu paham ini, pemicu-pemicu ini, dan kemudian kita perlu lalu mencari apa yang perlu kita lakukan. Tidak usah bertanya kenapa sih aku selalu begini gitu, tapi fokuslah pada apa yang kira-kira bisa aku lakukan untuk mengendalikan kondisi-kondisi yang menjadi pemicu emosi negatifku.